Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama Pondok Ikro. Dan di pelajaran kita kali ini, insya Allah kita akan membahas tips membaca awal ayat atau kalimat yang dimulai dengan hamzah wasol. Nah, jadi pelajaran kita kali ini yaitu akan belajar bagaimana cara membaca hamzah wasol, ya. Baik, silakan diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, jika awal ayat atau kalimat tersebut diawali dengan alif lam, maka cara membaca hamzah wasolnya itu harus dibaca fathah. Contohnya yang pertama, kita bacakan terlebih dahulu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Perhatikan awal ayat atau awal kalimat yang dimulai dengan alif lam seperti al-yauma. Nah, ini hamzah wasolnya harus dibaca fathah, ya. Al-yauma, seperti itu. Atau contoh berikutnya, awal ayat atau kalimat yang dimulai dengan alif lam seperti al-uqad. Ini hamzah wasolnya harus dibaca fathah, ya. Al-uqad. Tetapi jika hamzah wasol tersebut ketika diwasolkan atau di tengah-tengah bacaan, maka tidak harus dibaca. Contohnya fil uqad. Ini hamzah wasol tetapi posisinya ada di tengah atau ketika diwasolkan, ya. Maka hamzah wasol tersebut tidak harus dibaca. Fil uqad. Contoh berikutnya, awal bacaan yang dimulai dengan alif lam al-qari'ah, maka cara membaca hamzah wasolnya itu harus dibaca fathah. Al-qari'ah, seperti itu, ya. Berikutnya, jika hamzah wasol tersebut posisinya ada di tengah-tengah bacaan, maka itu tidak harus dibaca, ya. Mal qari'ah, ini hamzah wasol tetapi posisinya ada di tengah, ya. Maka tidak harus dibaca. Mal qari'ah, seperti itu. Berikutnya, awal bacaan yang dimulai dengan alif lam, maka cara membaca hamzah wasolnya itu harus dibaca fathah. Contohnya allazina. Nah, ini jika kita memulai bacaan di awal, maka cara membaca hamzah wasol tersebut harus dibaca fathah. Allazina, seperti itu, ya. Ini hamzah wasol, ya. Tetapi jika hamzah wasol tersebut posisinya ada di tengah, maka itu tidak harus dibaca. Contohnya ya ayyuhallazina, seperti ini. Hamzah wasol namun posisinya ada di tengah atau ketika diwasolkan, ya. Maka hamzah wasol tersebut tidak harus dibaca, ya. Ya ayyuhallazina. Jadi langsung ditasydidkan ke huruf la-nya, ya. Berikutnya, awal bacaan yang dimulai dengan alif lam, maka cara membaca hamzah wasolnya itu harus dibaca fathah. Seperti ini. Al-fil, ini hamzah wasol, ya. Sekaligus posisinya ada di awal bacaan, ya. Maka hamzah wasol tersebut harus dibaca fathah. Al-fil. Tetapi jika hamzah wasol tersebut posisinya ada di tengah atau ketika diwasolkan, maka tidak harus dibaca. Contohnya bi ashabil fil. Ini hamzah wasol posisinya ada di tengah-tengah bacaan, ya. Maka tidak harus dibaca. Bi ashabil fil, seperti itu. Baik, sekarang kita ke cara yang kedua. Silahkan diperhatikan. Cara yang kedua ini bisa dilihat dari huruf yang ketiganya, ya. Contohnya, jika huruf yang ketiga berharakat doma seperti ini, maka cara membaca hamzah wasolnya itu harus dibaca doma. Contohnya, silakan diperhatikan. Hamzah wasol berada di urutan yang pertama, ya. Pertama hamzah wasol,
yang kedua qaf, dan yang ketiga huruf ta. Nah, huruf ta ini adalah huruf yang ketiga sekaligus berharkat domah. Maka cara membaca hamzah wasol yang ada di sini itu harus dibaca domah ya. Uqtulu, seperti itu. Berikutnya, perhatikan hamzah wasol berada di urutan yang pertama. Hamzah wasol, yang kedua nun, dan yang ketiga dha ya. Nah, huruf dha ini huruf yang ketiga sekaligus berharkat domah. Maka cara membaca hamzah wasol yang ada di sini itu harus dibaca domah. Contohnya seperti ini. Unzur ya. Jadi hamzah wasol ini dibaca domah karena huruf yang ketiganya yaitu huruf dha berharkat domah. Seperti ini. Unzur ya. Seperti itu. Berikutnya, jika huruf yang ketiganya itu berharkat kasroh atau bergaris bawah seperti ini ya, maka cara membaca hamzah wasolnya itu harus dibaca kasroh juga. Seperti itu. Contohnya silahkan diperhatikan. Hamzah wasol berada di urutan yang pertama. Hamzah wasol, yang kedua nun, dan yang ketiga fa. Dan huruf fa ini berharkat kasroh. Seperti ini. Maka cara membaca hamzah wasol yang ada di sini itu juga harus dibaca kasroh. Contohnya infiru, seperti itu ya. Atau contoh yang lainnya silakan diperhatikan. Hamzah wasol berurutan yang pertama ya, hamzah wasol, yang kedua ro, dan yang ketiga jim. Nah, huruf jim ini adalah huruf yang ketiga sekaligus berharakat kasroh atau bergaris bawah ya. Maka cara membaca hamzah wasol yang ada di sini itu harus dibaca kasroh. Seperti ini contoh bacaannya, irji'u. Nah, hamzah wasol di sini dibaca kasroh karena huruf yang ketiganya yaitu huruf jim berharkat kasroh. Seperti itu ya. Baik, yang selanjutnya, jika huruf ketiganya berharkat fathah, maka cara membaca hamzah wasolnya itu harus dibaca kasroh. Contohnya silakan diperhatikan. Hamzah wasol berada di urutan yang pertama. Yang pertama hamzah wasol, yang kedua shad, dan yang ketiga huruf lam. Huruf lam ini adalah huruf yang ketiga sekaligus berharkat fathah. Maka cara membaca hamzah wasolnya itu harus dibaca kasroh. Contohnya ilslauha, seperti itu ya. Berikutnya, perhatikan hamzah wasol di urutan yang pertama hamzah wasol, yang kedua ta, dan yang ketiga kha ya. Huruf ini adalah huruf yang ketiga sekaligus berharkat fathah. Maka cara membaca hamzah wasol yang ada di sini itu harus dibaca kasroh. Jadi contoh bacaannya seperti ini. Ittakhadhu, seperti itu ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa jika huruf yang ketiganya itu berharkat kasroh atau berharkat fathah, maka cara membaca hamzah wasolnya itu harus dibaca kasroh. Seperti itu ya. Jadi hukum yang kedua ini, baik berharakat kasroh maupun berharakat fathah, itu hukum membaca hamzah wasolnya itu sama ya, yaitu dibaca kasroh. Seperti itu. Namun di sini terdapat pengecualian. Perhatikan, terkecuali pada 7 kata benda, maka hamzah wasol tersebut harus dibaca kasroh. Contoh 7 kata benda yang dimaksud itu yang pertama ibnun, ini hamzah wasolnya ya. Ibnun, ibnatun, imruun, imroatun, isnani, isnatani, atau isma ya. Jadi khusus pada 7 kata benda ini, maka cara membaca hamzah wasolnya itu harus dibaca kasroh. Seperti itu ya. Baik sahabat semuanya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.